Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ruslimono Arfa dalam program Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu pada pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasa, sebelum kita beraktivitas, mari kita siapkan waktu kita, siapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kerinduan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan sebelum segala sesuatu kita kerjakan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu, hari ini Engkau adakan bagi kami. Terima kasih untuk penjagaan, penyertaan, dan berkat pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam yang telah berlalu dalam istirahat tidur kami. Dan karena itu sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami merindukan Tuhan, merindukan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami saat kami baca, dengar, renungkan firman-Mu, supaya apa yang kami dengar, kami baca tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita lihat di Kisah Rasul pasal 4 pada ayat 32 sampai dengan 37, cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36, demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian di dalam Kisah Rasul pasal 4 pada ayat 32 sampai dengan ayat 37. Saya bacakan lagi ayat 37. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika melihat orang gagal, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan memberi semangat atau justru menjatuhkannya? Nah, di sekitar kita banyak orang yang patah semangat, orang-orang yang kesepian, yang terluka dan tersisih. Siapa dapat menghibur mereka? Mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Barnabas. Nama aslinya adalah Yusuf. Namun oleh para rasul ia disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan. Nah, karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita akan melihat karakter yang seperti apakah yang bisa kita pelajari dari seorang Barnabas. Yang pertama Bapak Ibu, ia adalah seorang yang murah hati. Amin. Seorang yang murah hati. Banyak jemaat mula-mula lahir dari peristiwa pertobatan yang besar-besaran terjadi setelah hari Pentakosta. Mereka menjual ladang mereka dan menyerahkannya kepada rasul-rasul. Salah satunya adalah Barnabas yang kita baca tadi kan di ayat 37. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul.
Ia memiliki hati yang peduli dengan orang lain yang membutuhkan. Kasihnya kepada Tuhan dinyatakan lewat kasihnya bagi saudara-saudara seiman. Dengan kekayaannya ia melayani Tuhan. Tidak banyak orang seperti ini, ya kan? Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau kita punya sesuatu, kalau kita punya kelebihan, ya, kita punya finansial yang bagus, kita punya usaha yang bagus, kita punya jabatan yang bagus, mari kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pakai semuanya itu untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, Barnabas adalah seorang yang murah hati. Yang kedua, Barnabas adalah orang yang memberikan dukungan bagi orang lain. Ia yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul, ya kan, agar Paulus itu diterima. Ya kan, kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 11 sampai dengan pasalnya yang ke-15. Jadi Barnabas ini yang memperkenalkan Paulus kepada para rasul agar diterima. Demikian pula ketika Markus melakukan kesalahan, yakni meninggalkan pelayanan, Barnabaslah yang memberi kesempatan kedua kepada Markus. Dengan penuh kesabaran dan kasih, Barnabas menerima kembali Markus dan membimbingnya hingga akhirnya Markus menjadi seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Bahkan Paulus mengakui pentingnya keberadaan Markus bagi pelayanannya. Kalau kita lihat di 2 Timotius pasal 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi Barnabas yang pertama adalah seorang yang murah hati. Yang kedua, ia seorang yang memberikan dukungan bagi orang lain. Yang ketiga, Barnabas adalah orang yang giat mengabarkan Injil Tuhan. Barnabas dan Paulus adalah orang yang diutus untuk pertama kali melayani orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Saudara bisa baca itu di Kisah Rasul 13 ayat 2 dan 4. Barnabas mempunyai hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Barnabas mau terlibat dalam pekerjaan misi dan melalui kebaikan hatinya, teladan hidupnya, imannya, banyak orang dimenangkan. Itu kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 11 ayat 22, 23, 24 ya, sampai dengan 25. Di sana Barnabas itu dikenal dengan seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, punya iman. Karena itu Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Seperti Barnabas yang memiliki karakter murah hati. Amin. Jangan pelit saudara ya. Banyak orang hari-hari ini pelit. Yang kedua, dia adalah seorang yang suka memberikan motivasi ya. Dia suka memberikan dukungan bagi orang lain, orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang kehilangan pengharapan. Kemudian yang ketiga, ia adalah seorang yang begitu giat dalam mengabarkan Injil Tuhan. Mari 3 hal itu kita bawa dalam hidup kita sehingga kita menjadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami belajar dari karakter seorang Barnabas, seorang yang murah hati, seorang yang selalu terbeban dengan orang lain sehingga memberikan dukungan bagi orang lain, orang-orang yang memerlukan. Dan dia adalah seorang yang begitu giat mengabarkan Injil Tuhan. Kiranya karakter ini kami miliki. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.